Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kita intro dulu, bos. Tanananang, ja, 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 wak, bam. Jadi, sesuai judul, kali ini saya akan membahas salah satu beasiswa yang bakalan mungkin kalian tertarik sama beasiswa ini. Kalau sepengetahuan saya, di sini nih beasiswanya itu pendaftarannya melalui media online. Jadi bisa dibilang sangat mudah. Nah, di sini sebenarnya ada dua kabar, yang satu itu baik, yang itu satunya itu kayak anggapannya tuh, kedengarannya tuh tidak terlalu baik gitu. Nah, maksudnya tidak terlalu baik, ya anggapannya gitulah. Jadi mungkin kawan-kawan mungkin mau mendengarkan yang baik atau yang tidak baiknya dulu nih, maksudnya tuh yang ada sesuatu gitu. Nah, kalau untuk yang SMK, SMA, bahasanya tuh yang deretannya kayak aliyah loh, yang sederajat gitu. Nah, ini beasiswanya kebetulan ya kayak tadi lah, maksudnya contohnya tadi itu di semua jurusan apapun itu. Dan untuk kayak mahasiswa bisa daftar dari semua jurusan juga, dan semua angkatan semester berapa juga tetap bisa. Dan lebih bagusnya lagi, mahasiswa yang sudah mendapat beasiswa yang dari pihak negeri ataupun swasta dapat daftar di beasiswanya. Jadi tidak masalah, dari pihaknya pun memperbolehkan gitu. Dan untuk proses pendaftaran sudah dibilang di awal tadi, yaitu menggunakan online. Nah, kalau sudah online paling tinggal dilihat apa saja yang persyaratan yang diminta. Dan kebetulan aku melihat dari ibunya tuh kayak Q&A juga sama yang bertanya-tanya. Kebetulan kan sekarang ini kan lagi kendala dengan kondisi COVID-19. Jadi beberapa persyaratan itu tuh yang mungkin tidak ada bisa digantikan gitu. Nah, jadi mereka itu tidak mempersulit persyaratan yang harus dikumpulkan. Tercontoh misalkan hal kecil, misalkan kayak KTM gitu. Nah, kayak KTM, jadi misalkan yang KTM ini misalkan nggak ada atau hilang atau apapun, bisa diganti dengan surat kayak keterangan bahwa sudah masuk di universitas. Atau misalkan pun dari yang SMK gitu, nah kayak kartu dari yang siswa SMK misalkan atau SMA, bila tidak ada bisa diganti pakai mungkin NISN lah, nomor induk siswa nasional gitu. Nah, jadi masih bisa bahasanya menggunakan alternatif lain jika itu tidak ada gitu. Nah, untuk yang apa ya, dana gitu, nah atau biaya yang dikasih nanti per semester. Kalau untuk yang SMK atau SMA dan itunya loh, itu yang dikasih itu 300.000 per bulan. Jadi itu diberikannya itu per semester. Dan untuk yang mahasiswa yang kuliah itu per bulannya itu 600.000. Dan itu nanti dikasihnya itu per semester juga. Jadi 600 per bulan, dikasihnya per semester. Jadi dihitung aja. Dan untuk yang benefitnya sendiri, selain uang dikasih per bulan dan dikasihnya per semester yang saya sebutkan tadi, adapun yang lain-lainnya yang dikasih juga, seperti kelas eksklusif,
membantu kayak baju beasiswa. Dan juga di sini ada namanya berkesempatan mengikuti program Global Youth Action yang baik nasional ataupun internasional. Dan programnya mereka itu kalau keluar negerinya tuh ada, dan kebetulan yang lainnya juga relasi pemuda nasional maupun internasional. Dan kegiatannya juga supaya kegiatan mendukung Sustainable Development Goals gitu. Nah, dan sebenarnya banyak juga yang manfaat dari mengikuti beasiswa ini, karena arahnya itu mungkin lebih ke pembentukan kayak karakter pemuda-pemudi Indonesia gitu. Jadi yang mungkin ingin menggali lebih dalam, mungkin banyak beberapa konten YouTube yang lain ataupun di manapun sudah lumayan banyak untuk informasinya. Yang pasti bila sekarang ini buruan daftar, yang penting karena kalau kedepannya pasti nanti ditambah untuk orang-orangnya gitu. Nah, dan untuk pendaftaran itu dari tanggal 10 Oktober sampai tanggal 5 November itu batas pendaftaran. Jadi yang kalau ingin mendaftar, segera mendaftar. Itu sudah disediakan untuk pendaftarannya tuh, pendaftaran online-nya sudah dibuka gitu. Nah, dan kabar yang tidak mengenakannya itu, atau anggapan ini kan ceritanya beasiswa ini kebetulan apalah, bisa dibilang kayak ini kan kalau mau mendapatkan beasiswa ini kebetulan kuota untuk yang lebih sedikit gitu. Nah, aku berharap mungkin ada para donatur atau dari pihak lain bisa membantu untuk menyumbangkan donasi untuk bisa mengembangkan beasiswa ini. Dan kebetulan itu kan ceritanya ada 3 kategori. Jadi kan ada yang satu yang tentang beasiswa siswa SMK, SMA, dan ceritanya lo jadi kan kalau yang satunya lagi itu beasiswa untuk siswa yang kurang mampu, dan satunya lagi beasiswa untuk siswa untuk yang berprestasi gitu. Nah, jalurnya berarti ada 3. Dan untuk proses seleksinya ini langsung ku kasih tahu di sini. Jadi kan itu nanti pas sudah penyerahan berkas, nanti diambilnya itu yang masing-masing 3 ini 10-10 dulu yang berkasnya. Jadi 10-10-10. Jadi kan ada 30. Nanti kalau sudah masuk yang berkasnya lo nanti seleksi wawancara lagi. Jadi seleksi wawancara itu nanti yang diambil 1-1-1. Jadi nanti cuman 3 gitu. Nah, cuman 3 yang masuk. Jadi buat kalian, mungkin beberapa orang ada yang pesimis, jadi ada juga yang nggak pesimis, jadi tetap optimis. Jadi tunjukkan aja gitu. Nah, soalnya ini kan tidak tahu ke depannya nanti mungkin beasiswa ini akan lebih banyak lagi bisa menampung mahasiswa atau siswa yang bakalan masuk di beasiswa ini. Jadi jangan berkecil hati, karena kita ke depannya mungkin lebih baik lagi untuk menampung kuota pesertanya gitu. Nah, atau yang penerima dari beasiswa ini. Jadi sebenarnya itu aja kalau pas pertama-tama ini. karena kan nggak tahu nanti mungkin ditambah lagi ke kuotanya ke depannya. Soalnya dari beasiswa itu terkadang aku melihat tuh kayak kemana arah dari beasiswa ini dibawanya gitu. Nah, misalkan kayak
pendidikan karakter dan lain-lain, dimana saya sudah banyak hampir membaca tentang apa ya ini dibuat tuh untuk apa gitu, nah, dan arahnya kemana dan apa tujuannya. Dan kebetulan menurutku ini adalah salah satu beasiswa yang apa ya, perencanaannya tuh bagus gitu. Nah, akan tetapi bila untuk yang kuota dari penerimaannya mungkin masih kurang gitu. Nah, jadi mungkin semoga ada donatur yang lain yang bisa memberikan atau ikut andil dalam berpartisipasi untuk kemajuan pemuda-pemuda Indonesia. Soalnya persyaratan yang utama di sini adalah warga negara Indonesia seperti itu. Dan warga negara Indonesia kan, kalau misalkan ini kan contoh ada pertanyaan juga kemarin, katanya mahasiswa yang di luar negeri itu gimana, ya tetap bisa, soalnya kan warga negara Indonesia masih hitungan tinggal di Indonesia tapi hanya kuliah misalkan di luar negeri seperti itu. Ya harapannya kedepannya mungkin bakalan dibanyakin lagi kan bahasanya kuotanya, dan semoga yang terpilih nanti pun soalnya gini, kalau misalkan dari mereka kan bilang yang pemilihan nanti itu tuh dari yang terbaik, jangan berkecil hati dulu, mungkin nanti pas penambahan kuota mungkin bisa ditambah orang-orangnya nanti seperti itu. Itu saja kali ini, mungkin di next video nanti ada pertanyaan bisa aku jawab langsung atau aku paparkan lagi, nanti aku sharingkan terus. Yang penting ikuti aja bahasanya channel YouTubeku, nanti subscribe aja di situ karena ikuti, nanti misalkan ada info terbaru dan lain-lain nanti ku beritahu juga. Dan seputar yang lainnya nanti mungkin bakalan ku infokan juga, apalagi kan terkhusus yang di kota Palangkaraya maupun di luar kota seperti itu. Itu saja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.